Marilah kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang Yesus kasihi, salam kasih, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Kita bersyukur dan bersuka cita di hari baru yang telah Tuhan karuniakan dan telah menghantar kita menerima hari baru ini. Dan berkat kasih karunia Tuhan selalu baru bagi kita setiap saat, bahkan hari berganti hari, sampai hari baru ini. Karena itu, Bapak Ibu, dengan rasa bersyukur dan bersuka cita, mari kita awali hari ini lewat ibadah, bernyanyi, berdoa untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan saat ini kita mendengar dan menerima firman Tuhan, renungan hari ini, Rabu 10 November 2021, dari Kisah Para Rasul 20 ayat 24, beginilah firman Tuhan. Aleda pola arga hurajumi hosakku, asal mahu paujung lakaki dohot ulaun nang hujalo sia Tuhan Yesus. Imana makati dakon barita nauli, taringot tu asini rohani debata. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Yesus. Merdeka, kita patut syukuri bahwa pada hari ini kita dan bangsa kita Indonesia memperingati Hari Pahlawan Nasional. Bagaimana giginya para pahlawan bangsa kita untuk berjuang terhadap para penjajah bangsa kita yang sampai 350 tahun. Silih berganti berguguran para pahlawan, namun patah tumbuh hilang berganti demi cita-cita yang sangat luhur dengan satu tujuan, kemerdekaan bangsa Indonesia, yang akhirnya bangsa kita merdeka dari penjajahan. Dan khusus pada hari ini, 10 November peringatan Hari Pahlawan Nasional. Para pahlawan tidak lebih mengutamakan, menghiraukan dirinya, nyawanya dengan satu tekad harus mencapai garis akhir dan menyelesaikan kepahlawanannya demi mempertahankan bangsa kita dari penjajahan. Apabila para pahlawan bangsa kita lebih mengutamakan, menyelamatkan dirinya, nyawanya, apakah bangsa kita dapat mencapai garis akhir untuk suatu kemerdekaan bangsa kita? Satu tekad dan tujuan tanpa menghiraukan nyawa, bahkan keluarga, untuk mencapai garis akhir dan menyelesaikan kepahlawanannya yang telah dikaruniakan kepada para pahlawan bangsa kita. Bagaimana pula dengan Paulus setelah ia menjadi Rasul Kristus dalam melaksanakan tugas pelayanan yang telah ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadanya untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah? Injil kasih karunia Allah tidak lain, tidak bukan, yaitu Yesus sendiri. Betapa giginya Paulus dalam melaksanakan tugas pelayanannya dan harus sampai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadanya untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Para pemberita Injil, misionaris, apabila lebih mengutamakan dirinya, nyawanya, hidupnya ketimbang pelayanan yang ditugaskan, maka tidak akan pernah dan tidak akan sampai pada garis akhir. Dengan tegas dan dalam kerendahan hati, Paulus menjelaskan kepada para penatua dari Efesus datang ke jemaat Miletus. Kami tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan Paulus banyak mencucurkan air mata. Banyak mengalami pencobaan dari pihak Yahudi yang mau membunuhnya. Apa yang dihadapi Paulus dalam pelayanan memberi kesaksian tentang Injil tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi jemaat. Semua diberitakan dan diajarkan kepada jemaat dan senantiasa bersaksi kepada orang Yahudi dan Yunani agar bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus merasakan selaku tawanan roh, artinya hidupnya hanya dipimpin Roh Kudus dan siap apapun yang terjadi pada dirinya dalam memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah yang ditugaskan kepadanya. Satu tekad dan tujuan Paulus, tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun, asal dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Renungkanlah,
Kristen yang percaya tentu mengetahui apa yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadanya, yaitu tugas pelayanan untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah tanpa mengutamakan dirinya, hidupnya, nyawanya untuk mencapai garis akhir. Pelayan yang lebih mengutamakan dirinya, nyawanya tidak akan pernah mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. 2 Timotius 4 ayat 2 dan ayat 5. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10c. Amin, kita berdoa. Sungguh kami bersuka cita atas penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dan limpahan curahan berkat kasih karunia Tuhan. Karena itu kami layak menyampaikan syukur dan pujian bagimu Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dan telah mengaruniakan hari baru ini. Dan telah menghantar kami menerima hari baru ini. Dan kami memulai hari baru ini lewat ibadah, memuji memuliakan Tuhan. Dan telah menerima, mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kami. Menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Yesus. Selaku Kristen yang percaya, kami berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah hanya Tuhan yang menyertai kami, campur tangan dalam kehidupan kami, melimpahkan, mencurahkan segala berkat kasih karunia Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu, dari mulai anak-anak sampai yang paling tua, penatua-Mu, keluarga dan anak-anak di jemaat-Mu HKBP Selipi, dan di tengah-tengah jemaat-Mu yang sudah pernah hamba-Mu layani selama ini, supaya seluruhnya beroleh hikmat pengertian, juga kesehatan, sukacita, kekuatan, jauh dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Biarlah anak-anak beroleh pertumbuhan yang baik dan sehat, hikmat pengertian, dan dalam pendidikan perkuliahan sampai mengakhiri perkuliahannya dengan baik. Beroleh pekerjaan, yang mencari pekerjaan, yang belum beroleh pekerjaan. Memberkati seluruh pekerjaan jemaat-Mu dan penatua-Mu untuk menjadi berkat yang lebih lagi ke depannya. Dan membuat pekerjaan semakin baiknya ke depan. Memberkati dengan mempertemukan jodoh bagi yang patut berumah tangga, laki-laki dan perempuan yang takut, yang percaya kepada Tuhan. Memberkati keluarga-keluarga yang belum beroleh berkat keturunan, untuk memberkati rahim kaum ibu, untuk beroleh berkat keturunan di tengah-tengah keluarganya. Berkat Tuhan juga mendatangkan kesehatan, kesembuhan, dan menetapkan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang dalam sakit penyakit, yang dirawat di rumah sakit, dan yang ada di rumah masing-masing. Tuhan angkat dan Tuhan keluarkan sakit penyakit yang ada di dalam tubuh jemaat-Mu, supaya beroleh berkat kesehatan dan kesembuhan. Yang di dalam kesusahan, kedukaan, dan kesedihan, Tuhan menjadi penghibur, penolong dalam kehidupannya, dan menjadi sukacita dalam kehidupannya. Bagi para orang tua kami yang lanjut usia, sertai Tuhan dan berkati dalam perjalanan kehidupannya di lanjut usianya, dan semakin berpengharapan teguh kepada Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang berulang tahun hari ini, biarlah sukacitanya di dalam Tuhan, bertambahnya umur, semakin bertambah-tambah berkat kasih karunia Tuhan, hikmat pengertian, juga kesehatan dan panjang umur. Juga kami tidak lupa berdoa buat para orang tua kami, sanak saudara dan keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan sertai, lindungi, kasihi, dan limpahkan, curahkan segala berkat kasih karunia Tuhan. Ya Tuhan, pemimpin bangsa dan negara kami, biarlah di dalam takut akan Tuhan, untuk menyuarakan dan melakukan keadilan dan kebenaran. Dan kami seluruh masyarakat bangsa ini, biarlah kami seluruhnya Tuhan melakukan keadilan dan kebenaran, supaya bangsa kami ini tetap saling mengasihi dan di dalam kedamaian. Terlebih kami hari ini mengenang, mengingat, memperingati Hari Pahlawan Nasional, yang tidak menghiraukan nyawanya demi cita-cita tekad kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan atas perjuangan para pahlawan nasional Indonesia ini. Tuhan, para pemimpin gereja-Mu secara khusus HKBP dari mulai Epur sampai ke pimpinan jemaat dan seluruh pelayan tahbisan, biarlah di dalam Roh Kudus-Mu untuk melayani di tengah-tengah gereja-Mu dan jemaat-Mu, agar jemaat-Mu beroleh sukacita dan berkat atas pelayanan para hamba Tuhan.
dan selalu berpengharapan kepada Tuhan dan beriman percaya teguh kepada Tuhan. Ampunilah kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami. Jangan Tuhan ingat-ingat, tetapi ingatlah kami oleh karena kasih setia dan kebaikan Tuhan kepada kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, mari bersama Tuhan, disertai Tuhan dan bersukacita untuk menjalani hari ini. Horas, Tuhan memberkati. Naing hu hati dakon hami hagogo on mitoto paluahon namar dosa nang parjahat na bolong ingananmu rohanami tondimi manggohi ake dohot ngolunami kabe ulami sai papulik rohanami gabe pangoloi diho asamar sahalahami lau maka tidak konho ingananmu rohanami tondimi manggohi ake dohot ngolunami gabe ulami kami akan menyaksikan karya keselamatanmu agar orang yang berdosa beriman kepadamu. Tinggallah dalam hatiku, rohmu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayanimu. Kuduskanlah hidup kami agar taat padamu. Nikmat-Mu penuhi kami, menyaksikan nama-Mu. Tinggallah dalam hatiku, rohmu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayanimu.